Halo guys, balik lagi sama kita. Gue Fasya. Gue Valens. Kita sekarang ada video baru nih tentang mobil G63 2019. Itu dia. G-Class paling baru lah, maksudnya ya ada yang baru, cuma ini yang sebelumnya sekarang. Iya, sebelum yang 2020. Jadi inti dari video ini tuh kita bakal ngomongin kayak apa fitur-fitur G63, Kayak rasa-rasanya bawa G63 tuh gimana. sama satu lagi tuh kita masukin peraturan PSBB di Indonesia. Jadi apa sih PSBB sama gimana kita ngekup sama peraturan itu. Tapi sebelum kita mulai masuk mobil ini nih, kita harus pakai masker nih guys, karena itu salah satu aturan PSBB-nya. Oke bro, udah pakai? Udah dong. Yuk kita lanjut lagi, kita mulai videonya. Yuk. Hari ini kita lagi manasin G-Class-nya hari ini. Jadi sama PSBB nih mobil udah mau sebulan nggak jalan. Cuma kita panas-panasin aja. Takutnya kan mobil banyak elektronik, kita ngeri lah ada apa-apaan, jadi kita jalanin aja. Ingat ya guys, kita masih ngikutin peraturan PSBB, cuma boleh bertiga. PSBB apa sih? Itu Kalau dari aturan yang kita baca sih, PSBB sendiri tuh kalau di mobil yang isinya cuma 5 kursi, itu cuma bisa diisi 3 orang, 1 orang di depan, 2 orang di belakang. Tapi kalau untuk mobil yang 7 kursi, yang dimana mobil hampir paling laris ya di Indonesia ya, iya, itu kayak, apa ya? Avanza, Innova, itu bisa isi 4 orang, 1 di depan, 2 di tengah, 1 lagi di paling belakang. Soalnya kan kayaknya di paling belakang tuh tempatnya kan agak sempit ya, jadi mungkin biar takut penularannya makin parah kali, jadi boleh sendiri doang. Yeah, and don't forget guys, masker is a must. Iya, masker harus wajib. pakai. Paling penting ya yang kita ambil. Kalau nggak bisa ditilang guys. Jadi kayak di mana mobil-mobil tuh diberhentiin sama polisi, dicek-cekin mobil sama motor. Ya. Nah, kalau untuk motor tuh aturannya tuh mereka boleh boncengan asalkan satu alamat rumah di KTP. Iya, jadi kalau kalian misalkan mau gonceng temen gitu, kayaknya nggak bisa deh. Nggak boleh tuh. Dia Makanya kan, ditilang. makanya GoRide udah dihilangin kan kalau Oh untuk iya. aplikasi-aplikasi. Oh nggak itu ojek doang, online. nggak itu doang coy. Lu harus pakai masker juga. Iya, sama sarung tangan Sarung lah. tangan, iya, Iya, sarung sama tangan. sarung tangan itu dia. Kalau nggak tilang, everything tilang supaya corona hilang bro. Iya, mencegah penularan makin parah lah. Yoi. Tapi untungnya untuk hari-hari ini udah makin turun katanya ya, kalau gue baca berita-berita ya. Semoga sih bro, secepatnya. Iya, semoga dunia kembali pulih deh, biar kita bisa ngelakuin aktivitas-aktivitas kembali lagi. Nah, sekarang kita mending balik lagi ke topik mobil nih Lan, G63 ini. Oke. Jadi ini mobil yang kita naikin ini mobil G63, bukan G-Class yang biasa. Bener. G-Class tuh ada macam-macam model, ada G550 ya? Iya, G550 yang diesel, G300, G63, ada juga G63 yang 6x6 yang 6x6 yang bannya ada 6 tuh. Iya, tapi itu yang tahun lamanya Lan, yang tahun ini masih Oh keluar. iya, itu yang model sebelum yang ini. Ini yang paling barunya, ini 2019. Iya. Iya, itu yang 2019 ke bawah lah, yang modelnya masih kotak. Tar kita kasih tunjuk Masih fotonya. Masih kotak banget lah.
Terus kalau gue baca-baca dari internet sih ya, kalau G-Class yang ini tuh isinya tuh lagi lebih berbobot. Jadi kayak contohnya dari horsepower-nya, jadi dia lebih tinggi. Dia ngeluarin 577 horsepower. Top speed-nya yang gue baca sendiri itu 240 km per jam. Gak boleh kita ngebut-ngebut gini. Apa ya itu ngebut-ngebut? Apa itu? Sebenarnya mobil ini apa ya? Modelnya tuh masih identik banget dengan G-Class yang lama. Cuma Iya. bedanya dengan yang tahun yang ini, dia tuh modelnya lebih ngebulet gitu, nggak Lebih terlalu- imut ya? Iya, Lebih nggak begitu imut-imut kotak, gitu. nggak begitu sekotak yang 2018. Cuman dari segi interiornya ada beberapa yang masih sama. Contohnya nih, coba kita Iya. lihat ke depan nih. Ini masih sama banget nih dari yang lama-lama nih. Kayak dia masih apa? Pokoknya masih mengikuti desain lamanya lah. Generasi sebelumnya lah. Ya. Terus juga lihat di depan tuh ada sen depan, kotak kiri kanan, itu ciri khasnya G-Class. Ban serep digantung di belakang. Iya, ban serep. Sama ini nih 3 tombol ini nih, differential lock-nya. Di vlog itu dulu juga Dari dulu emang udah ada, tapi di sini mulu tempatnya nggak pernah berubah. Oh, Kalau- apa? Enggak, kalau misalkan mobil lain kan antara diputer, Wah, ya kan? ini- Kalau mobil lain kan di vlognya kan kalau nggak diputer atau enggak pakai ini loh, yang kayak stick gitu, tau nggak sih lo? Yang kalau di Jeep kan yang Oh iya, yang ditarik di bawah gitu. sini, Iya, iya. kalau ini udah elektronik semua, jadi udah Iya. kan penggunanya guys. Balik lagi ke aturan PSBB tadi, kita lupa. Di mobil pokoknya kalian pergian tuh harus bawa, jangan lupa hand sanitizer. Itu soalnya katanya ya 60% alkohol bisa ngebunuh semua virus-virus. Kita bukan dokter jadi Kita jangan. bukan dokter, jadi jangan don't quote us, oke? Kita cuma mengikuti aturan dan membaca artikel-artikel yang ada. Terus apalagi nih? Tapi jujur, gue agak terkesima sama mobil ini, Lan. Kenapa tuh? Karena mobil ini kan jujur kalau gue lihat dari luar sama kita feel-nya yang gue bawa nih sekarang, mobil ini tuh berat banget asli. Ada kali 2 ton ya? Lebih lah. Lebih ya? Lebih. Ya. Gila, ini mobilnya baja semua. Pokoknya dari internet yang gue baca bisa 240 km loh. Itu gila banget loh kalau menurut gue. Kencengnya. Kencangnya. Ya dengan mesinnya dia yang dia punya, bro. Iya, apa tuh 4000 biturbo ya? Nah iya, dia pakai mesin biturbo yang baru. 4000 cc. Horsepower-nya juga lebih tinggi daripada yang lamanya nih mobil. Iya. Sekarang kan 577, kalau yang lama berapa tuh? Lupa gue. Gue juga nggak tahu. Aduh. Gue nggak research yang lama sih. Iya. Yang baru-baru aja deh. Ya, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan normal sih, misalkan yang biasa orang tanya untuk masalah bensin lah di sini. Gimana tuh, Bro? Bensinnya untuk mobil sekelas segede gini menurut gue kayak masih lumayan ini nggak sih, normal dibandingin Range Rover gitu-gitu? Apa nggak? Kalau menurut gue sih sama-sama aja sih. Nggak begitu beda lah. Untuk SUV loh, big Iya, untuk SUV. dengan mesin V8. Bayangin waktu itu Cadillac gimana? Cadillac, wah, bensinnya, V8 ya? Hancur kan bensinnya tuh. Tapi kalau kita balik lagi ke masalah bensin, untuk mobil segede ini dan dan ukuran mesin V8 ini, ya kalau bayar bensin yang agak lebih tinggi, Gus, masih nggak apa-apa gitu loh. Soalnya kan sebanding sama mesin yang dia beri kan. Kali kalau misalkan mesinnya V6 gitu, terus bensinnya seboros gini kan, Iya. wah, sakit hati. Apalagi masih isinya Pertamax turbo. Pertamax turbo, iya. Soalnya kan kalau misalnya gue lihat dari tutup bensinnya tuh, oktan yang harus dimasukin tuh minimum 98 atau higher ya. ya. Mau nggak mau, apalagi Mobil nih? ini jika sebelumnya teknologinya banyak banget yang baru, ya nggak? Iya. Kayak misalkan Kita lihat di sini nih, ini tuh udah semuanya all electronic gitu loh. Jadi kayak tinggal kita kontrol dari sini. Sayangnya masih belum touchscreen ya yang mobil ini. Gue nggak tahu kalau mobil lain bisa touchscreen apa enggak. Dia harus diotak-atik di sini. Tapi ada 2, bisa pakai tombol-tombol bulutan ini nih di Atau kiri nggak kananin, pakai atau nggak pad. pakai touchpad. sebenarnya masih sekarang tuh model interiornya tuh Sama semua ya. sama semua loh. Paling kan beda di ciri khas merekanya Iya, doang. tapi sebenarnya semuanya sama modelnya, kayak penempatan AC-nya di mana atau enggak layarnya kayak gimana. Cuma beda-bedanya itu. Kayak tadi G-Class ada handle-nya di depan, terus Iya. ada deflog di tengahnya. Itu dong palingan. Oh, Ya, fitur yang paling menurut gue keren sih dari mobil ini itu di sini nih. Jadi kalian bisa ngotak-ngatik dynamic select-nya. Kan di sini ada 3 mode nih mobilnya. Kita bisa lihat pertama, nah ini ntar yang individual. Pertama itu comfort, itu kalau buat sehari-harian. Yang kedua itu sport, jadi mobilnya jadi lebih bertenaga gitu kelihatannya dan rasanya.
Yang ketiga tuh Sport Plus. Sport Plus tuh kalau kalian mau all out gitu atau nggak mau nyoba di track gitulah ya. Tapi itu udah apa ya bilangnya, pokoknya performance mesinnya udah kenceng banget, itu satu. Terus yang kedua itu traction controlnya tuh udah pasti off. Sama yang tadi kita balik lagi nih, yang pertama nih individual nih. Nah, apa tuh kalau individual tuh? Kalau individual ini kata dibilang sama bro gue ini, pokoknya kalau yang di individual ini kalian bisa ngotak-ngatik transmissionnya, terus kalian bisa ngotak-ngatik suspensinya, mau keras kayak mau empuk, mau ya terserah kalian lah, sesuai keinginan kalian. Mungkin sesuai ciri khas bawah kalian ya, maunya kayak gimana. Iya, lebih terus situ ya. Iya, terus mau knalpotnya kayak gimana, kita kenceng atau lembut ya. Iya, ini knalpotnya ada valve-nya loh dari pabriknya, jadi bisa lo tekan ntar valve-nya kebuka, kedengeran deh pokoknya knalpotnya. Kalau misalkan yang gue denger sih lebih blubuk-blubuk lah gitu. Iya kan? Ntar kita kasih tunjuk, ntar kita kasih tunjuk coba ya. Terus mobil ini juga kalau misalkan dari segi elektroniknya, mobil ini udah support Apple Play atau Android Auto. Jadi lebih memudahkan kalian kalau mau connect ke kalian yang misalkan males pakai Bluetooth. Jadi buat kalian-kalian yang lihat G63 di jalan, yang mungkin kalian mikir kayak ini mobil SUV gede, mungkin pelan gitu ya, kalian jangan macam-macam di mobil. Salah satu mobil sleeper lah ya. Ini mobil dari 0 ke 100 saya bisa dalam 4 detik paling nggak. Coba bentar dikit nih kan, mumpung agak kosong depan. Tuh. Ini mobil jambak banget deh. Terus kalau jambak juga yang gue lihat lucu gitu. Ban belakangnya tuh kan ngegrip banget, jadi depannya tuh kelihatan ngangkat. Depannya ngangkat, belakangnya tuh kayak turun gitu, jatuh, jadi kayak iya. Kayak mobil nganga atau gak lo? Wah, lucu banget sih, tapi keren banget sih. Ya, ini mobil walaupun bagong, beratnya yang berat banget, tetap larinya bukan main guys. Iya. Akselerasinya itu loh, torsinya kenceng banget, gede banget torsinya. Jadi jangan macam-macam ya kalian. Jadi gimana ya? Kesan pesan bawa mobilnya kali ya kita jadi kita omongin ya. Rasanya bawa mobil ini tuh apa ya? Kayak bawa mobil Jeep pada umumnya lah. Gak usah ngomong Jeep ya, apa sih bilangnya, SUV. Jeep tuh merek guys, gak boleh. Lebih maksudnya lebih ke Jeep sih. Iya, soalnya kotak terus yang modelnya buat off-road juga kan. Suspensionnya juga menurut gue ya nggak comfort banget sih. Sebenarnya keras nih mobil suspensinya. Tapi ya, untung lo ngomongin suspensi. Tapi kalau untuk suspensi kan kita pernah, ingat gak kita pernah nyoba juga G-Class yang tahun lamanya? Oh ya. Ini tuh lebih empuk jauh banget dibanding G-Class yang lama. Kerasanya tuh beda banget deh pokoknya guys. Iya. Waktu itu yang nyobain yang apa? Yang lama kan? Iya. Gue berasa kayak naik mobil stand statik gitu nggak sih? Asli itu siapa kita nyoba G-Class Idang ya? Iya, punya Idang. Iya, G-Class Idang tuh dulu. Kayak mobil statik tuh set. Wah, kayak nggak ada suspensi, itu mantul-mantul di dalam. Pokoknya keras banget deh itu. Iya, tapi kalau untuk feels-nya mobil ini sih, walaupun kayak bawa mobil Jeep gitu, SUV pada umumnya. Ya, SUV pada umumnya atau Jeep lah. Mobil ini tuh kayak tetap kerasa beda, lebih superior dibanding yang lain. Soalnya kan dengan mesin yang dia beri sama mobil SUV lainnya kan ini kayak gila gitu kan speknya, jujur aja. Banget lah. Mobil lain paling cuma ngasihnya antara mesin kayak Defender, dia kan pakai mesin Ford, masih inline 4 silinder. Iya. Atau enggak Jeep kayak Rubicon gitu tuh, yang V6 gitu kan. Itu juga masih pelan banget tuh. Iya, makanya jadi kayak rasanya tuh wah gila deh. Ada feel-nya sendiri kalau menurut gue ya. Iya gak sih? Yoi. Itu dia. Terus bawaannya masih enak loh untuk di kota. Iya, jujur. Iya, sorry. Maksudnya kayak untuk maksud lo, gue ngerti maksud lo, untuk mobil gede gitu ya? Iya, jadi untuk lo manuver dalam kota gitu tuh masih enak. Steering radiusnya gede. Steering radiusnya gede, itu satu. Habis itu walaupun mobil terasa gede tapi sebenarnya tuh kecil. Iya. Enggak bro, dibantu juga sama ini. Apa namanya? Kamera 360 ini di mobilnya. Oh iya, ada kameranya juga. Oh, sama feature satu lagi. Ini features ternyebelin yang pernah gue tahu. Apa tuh? Itu features yang ngerem sendiri. Itu featuresnya, wah ini mobil tuh kan udah kepintaran banget nih. Ini juga, sorry, kita balik lagi ke yang 360 nih. Jadi dia di mobil ini tuh dapat kamera 360 nya.
Jadi bisa lihat depan, belakang, samping. Pokoknya kurang lebih ada 14 kamera lah di luar mobil ini. Banyak banget deh. Iya. Terus tadi features yang gue mau omongin tuh, ini mobil bisa parkir sendiri loh. Oh iya. Tapi kita jujur belum pernah Kita nyoba. belum pernah nyobain karena takut. Karena takut. Tapi sebenarnya ya kita harusnya percaya sih, soalnya kan udah tahun 2019, pasti teknologinya bagus. Iya, Cuman banyak juga sama mobil Mercy kan juga udah pada bisa parkir sendiri kan. Cuman deg-deg ser gitu gak sih? Iya. Asli. Enggak, yang paling bete itu loh. Ingat gak yang waktu itu gua mundur, Ya. terus tiba-tiba mobilnya ngerem sendiri. Oh, karena iya. ada orang parkirin. Karena ada orang parkirin, mobilnya berhenti sendiri. Terus akhirnya tukang parkirnya gue usir dulu. Bang, jangan di belakang mobil, terus mobilnya nggak bisa jalan. Soalnya baru lagi mundur, tiba-tiba mobilnya ngerem sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Mobil ini tuh kayak, kalau menurut gue ya, environment-nya masih belum cocok untuk di Indonesia. Di Indonesia, iya, masih kurang. Dengan pemotor-motor yang banyak gitu, terus masih ada banyak orang nyebrang sana sini. Iya. Ini mobil tuh udah kepintaran banget ya. Jadi kayak misalkan motor tiba-tiba nyelip depan lo, mobilnya otomatis ngerem sendiri. Kayak kita baru belajar bawa mobil, ya nggak sih? Iya. Di luar. Pokoknya kaget banget deh itu, rasanya tuh bakal kaget banget. Mending kayak dia ngemelan sendiri. Ini enggak, bener-bener rem mendadak. Kita pun bingung mau ngapain. Dan fitur itu nggak bisa dimatiin. Antara nggak bisa dimatiin atau kita nggak tahu caranya gimana. Nih, untuk ngomongin maneuverabilitasnya itu, nih contohnya nih, ini kan jalan agak kecil nih sekarang nih kalau bisa dilihat nih. Ini mobil tuh nggak kerasa gede banget, kayak kerasa bawa mobil-mobil lainnya aja, jujur. Iya gak sih? Ya itu mungkin karena terbiasa. Iya sih. Ya itulah. Pokoknya kalian juga naik mobil ini juga nggak bakal takut mobilnya bakal kesenggol atau apa, karena sensor-sensor yang ada di mobil ini loh banyak banget, dan sensornya nggak bisa diem. Kalau kena macet bener-bener semuanya nyala. Iya. Nggak bisa diem. Walaupun udah kita matiin, tapi setiap mobilnya kayak kita, misalkan habis berhenti nih kita nyalain lagi, sensornya bakal ada lagi guys. Ya, jadi kita harus ulang-ulang terus. Iya, jadi setiap itu preset terus. Mungkin ada pencetannya tapi kita nggak ngerti kali ya. Ya, itu kayak gue bilang tadi, kita nggak tahu lah gimana. Iya. Mobilnya kepintaran buat kita ya. Lan, features yang paling keren dari mobil Mercy ya, bukan mobil G-Class ini doang. Itu apa Lan? Di dalamnya aja dulu nih. Gue kan suka banget dengerin lagu. Jujur gue juga. Iya kan? Iya. Ini speakernya enak banget sih mobil ini, nggak bohong. Ini pakai speaker apa? Burmeister. Burmeister nggak salah. Iya, pakai speaker Burmeister. Suaranya jernih banget guys. Suaranya enak banget Beda pokoknya. dengan speaker-speaker yang lainnya. Pokoknya, ya maksudnya Bose juga oke lah, cuma beda kelasnya aja sama Burmeister. Burmeister tuh lebih identik ke Mercy gak sih? Iya, sekarang semua Mercy pakai banyak kan Burmeister deh. Iya. Ya sekarang mobil-mobil yang Eropa macam Mercy atau BMW mungkin pakainya Burmeister atau enggak Bose. Terus salah satu lagi yang identik sama mobil Mercy juga tuh jamnya. Dia punya jam di tengah. Jamnya ini yang kita punya ini tuh sekarang, kalau untuk G-Class yang ini kita dapat jam yang IWC. Itu salah satu udah identik banget ya sih? Ya itu identik. Mercy pasti ada jam 1 jam analog. Kalau misalkan yang lain-lain dapetnya jamnya jam Mercy. Kalau yang ini IWC punya. Palingan kalau misalkan jadi penumpang sih enak sih. Oh iya, feels di belakang gimana nih? Enak sih. Compare aja sama yang lama. Kalau yang lama nih, maksudnya yang lama G63 gue pernah di belakang. Itu tegak banget kursinya, nggak nyaman lah duduknya di belakang. Jadi kalau misalkan emang kalian nyari G63 emang buat disupirin, kayaknya menurut gue enggak deh, yang lama ya. Tapi kalau misalkan yang baru ini agak lumayan dimundurin kursinya, jadi lebih nyaman buat penumpang lah. Tapi legroomnya nggak sebegitu luas, sebegitu luas Mercy lain. Kayak misalkan kalian bisa bandingin dengan E-Class, S-Class, C-Class lah, tuh legroomnya masih luas. Ini cuma segini doang nih. Gue dengan tinggi gue yang 180 ini, ya nggak begitu banyak lah legroomnya. Tapi lebih lebar kan dari yang lama, itu sih. Ya lebih lebar sih. Iya, ya. intinya. Pokoknya intinya nih mobil yang 2019 sih jauh lebih nyaman daripada yang tahun sebelumnya. Yang sebelumnya, aduh, kurang banget sih. Iya. Tuh guys, sensornya begitu guys bunyinya. Kalau kedengeran tuh kayak gitu tuh. Nggak bisa mati guys. Bagian kalau dimacet, stres. Untung suaranya bisa diganti. Ini kita udah ganti enggak paling annoying.
yang bisa ada di mobil ini. Tadinya berisik banget, suaranya high pitch gitu kan tadi. Terus gua otak-atik untung dapet. Ya, jadi mungkin tadi kan kita udah tuh dalamnya. Sekarang kita liatin bagian mesinnya dulu kali ya, yang tadi kita omongin. Coba agak maju ke depan. Jadi siap mau apa sih mesin-mesin AMG atau body-body AMG itu dibuat oleh satu orang. Nih, kalau mobil kita ini Lorosa Massimo. Ya, Nah. mungkin kita salah nge-pronounce namanya, tapi itu yang ditulis. Mungkin kita terima kasih kali ya sama dia. Iya. Mesinnya udah dibuatin nih, ya pokoknya mesinnya ini mobil handcrafted ya. handcrafted ya. Coba deh, kalian kalau bisa lihat nih mesinnya aja gede banget nih. Lihat deh, udah pack banget, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau itu satu bro, Apa? rapi banget. Iya, jujur rapi banget Iya. sih. Kan ada mobil lain tuh kayak mesinnya berantakan tuh, kabel di mana-mana kan kebuka. Iya. Ini rapi banget rapi sih, banget. tutup banget. Ya udah Udah. kali ya, kalau untuk bagian mesin kita tutup dulu. Terus kita lihat bagian belakang ya. Oke, jadi untuk G63 ini, ya maksudnya nggak G63 doang sih, untuk semua tipe G-Class dari dulu sampai sekarang, ini identik dengan pintunya. Nih kalian denger ya, suaranya nih. Kalau tutup begitu, kalau dibuka tuh udah ada ceklek kayak gitu. Iya, ada ceklek kayak Iya. gitu. Dan ini pintunya berat banget ini. Tuh, suaranya Gila. identik. Apalagi kalau kita nontonin di YouTube ya, yang kayak udah armor gitu. Iya tuh. Seberat apa Iya. ini? Udah lumayan Ini berat. udah main berat, apalagi orang yang pakai itu yang anti peluru kan. Iya, ya. lantai peluru itu gila banget sih. Oh, parah beratnya. Gue nggak tahu deh suaranya kapan ya. Ini kali ya. Mungkin bisa juga, tapi kayak lebih keras aja kali ya. Udah, bagasi. Makasih. Jadi mobil G-Class tuh identik sama ada ini nih. Kamu bilang mas? Dan serep. Ban serep di belakang digantung. Jadi kayak kalau nggak ada ban ini itu bukan G-Class. Nggak ada yang bercanda. Enggak lah. Juga lah. Iya. Soalnya ada juga orang yang prefer nggak pakai. Iya. Iya. Yuk kita lihat dalam bagasinya aja yuk. Nih. Jadi bagasinya tuh lumayan spacious ya. Di sini kita bawa kotak air putih, air mineral, terus sama ada kotak di sini juga walaupun nggak bisa dipakai. Ya, ini lumayan gede sih. Gede tapi nggak muat banyak gitu ya. Iya. Nggak muat begitu banyak. Ya. Cuman gini oke aja lah. Terus sama peci misalkan kalau mau sholat Jumat gitu atau sholat 5 waktu kan set. Nah, nggak muat lagi pecinya. Udah sih. Udah itu aja palingan. Oke guys, jadi itu aja video kita tentang review tentang mobil G63 ini dan perawatan mobil kalian selama PSBB. Iya. Ya kan? Peraturan PSBB itu yang harus diikutin. Ya kita terima kasih banget udah nonton video ini. Terus jangan lupa like, komen, sama subscribe. Supaya kita bisa bikin video-video lain kayak gini juga. Ya, oke. See you next time. Bye bye.